bisa berjumpa lagi bersama para siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Baiklah, ibadah kita di pagi hari ini akan segera dimulai. Mengundang semua berdiri dan mari sama-sama kita mengangkat pujian I Love You Jesus. Allah Bapa yang baik di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ketika kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebelum kami akan memulaikan segala aktivitas kami di hari ini, kami hendak menyembah Engkau melalui ibadah kami bersama. Berkati kami semua, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 dan para guru. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami di pagi ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, hati dan pikiran kami, agar kami semua benar-benar terfokus untuk beribadah hanya kepada-Mu saja. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahanmu dan kalian bisa memberikan persembahan melalui QR code yang nanti akan ditampilkan. Sambil memberikan persembahan, mari sama-sama kita mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Mengalir dalamku, oh yes, 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 anggur sukacita.
Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruskan kubur, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruskan kubur, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari ini dan Sir Ferry berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu bersuka cita karena hidup kita terus diberkati oleh Tuhan walaupun kita ada di masa-masa yang sulit yaitu masa pandemi COVID-19. Namun walaupun demikian kita juga bersuka cita karena hari ini, atau tepatnya masa-masa sekarang, kita masih dalam nuansa Paskah. Kita ketahui bersama, Paskah memberikan harapan pada kita bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan kepada kita untuk bisa memperoleh hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Saat ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lewat cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab, namun kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur di hari ini bersama-sama dengan siswa SD Kristen Ebenezer 1 Manado, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kuduskan kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bisa kami pahami dan bisa kami praktekkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita akan membaca Alkitab, ada 2 bacaan Alkitab, tapi saat ini kita hanya akan membaca dalam Esra 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalian boleh membacanya di rumah, tapi Sir Ferry akan membacakan untuk kalian semua. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yerusalem, Yehuda, dan orang Benyamin, serta para imam,
dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruh bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab kita, Yeremia 29 ayat 10 dan Esra 1 ayat 1 sampai 11. Tema cerita kita pada pagi hari ini adalah Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Nah, adik-adik sekalian, kita ingat bahwa bangsa Israel atau kota Yerusalem pernah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar dengan pasukannya yang sangat besar datang mengepung kota Yerusalem. Kemudian dia menghancurkan tembok kota Yerusalem yang kokoh. Kemudian dia menerobos masuk, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan pada akhirnya dia menghancurkan bait Allah, yaitu simbol kehadiran Tuhan yang selama ini memelihara kehidupan bangsa Israel. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa sampai bangsa Israel atau kota Yerusalem bisa dihancurkan? Padahal kota Yerusalem itu adalah kota yang sangat megah, kota yang sangat kokoh. Nah, adik-adik, perlu kalian tahu dan perlu kalian renungkan bahwa kehancuran kota Yerusalem bukan karena kelemahan dari penduduk kota, bukan karena kelemahan dari pemerintahnya, bukan karena tidak kuatnya benteng-benteng yang dibangun. Tetapi kehancuran kota Yerusalem, baik itu tembok Yerusalem dan juga bait Allah yang ada di kota Yerusalem, itu terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan semua itu terjadi karena pelanggaran dan dosa orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Sehingga dengan mudahnya kota Yerusalem bisa dihancurkan. Kalian bisa lihat ketika proses penghancuran kota Yerusalem, banyak sekali jiwa yang harus melayang. Banyak sekali korban jiwa yang memisahkan antara anak dan orang tua, suami dan istri. Dan tidak sedikit yang mengalami penderitaan. Walaupun demikian, terdapat juga banyak orang yang selamat, tetapi mereka tidak bebas, tetapi mereka diangkut di bawah sebagai bangsa tawanan. Mereka dibuang ke negeri yang mereka tidak tahu, ke negeri yang mereka tidak sukai, ke negeri yang akan membuat kenyamanan mereka berkurang, ataupun mereka kehilangan kenyamanan. Di Babel, bangsa Israel atau orang-orang penduduk kota Yerusalem, mereka mengalami berbagai persoalan
karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Termasuk Raja Nebukadnezar menyuruh penduduknya untuk menyembah patung. Padahal orang Israel dilarang oleh Tuhan untuk menyembah patung. Belum lagi kebencian dari orang-orang yang iri hati dengan orang Israel. Karena pada waktu itu ada banyak orang-orang terbaik yang menempati posisi-posisi yang sangat penting dalam pemerintahan. Kita kenal ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Nehemia, bahkan ada Esther yang menjadi ratu. Ternyata kehadiran mereka sebagai pemimpin di kerajaan, baik kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia, itu tidak disukai oleh banyak orang yang bukan orang Israel. Mereka merancangkan untuk membunuh bangsa Israel. Kita masih ingat ketika Haman merancangkan untuk menggantung Mordekai. Dan itu pun bisa terjadi kepada Esther dan seluruh orang Israel, baik yang ada di Puri Susan atau di pusat kota kerajaan, bahkan yang ada di seluruh dunia. Semua itu mereka lakukan karena kebencian mereka terhadap orang Israel. Tetapi walaupun bangsa Israel yang ada di pembuangan mengalami masa-masa sulit, Tuhan tetap menghadirkan utusan-utusannya, baik para nabi atau imam seperti Nabi Yeskiel dan Imam Esra. Mereka dengan tekun hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel untuk memberikan penguatan, memberikan penghiburan. Pertama-tama agar mereka mau bertobat kepada Tuhan. Mereka mau ingat kembali kepada Tuhan. Mereka ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mereka sadar dan mengingat kembali kenapa Tuhan membuang mereka. Tetapi juga bukan hanya sekedar mengingatkan dosa-dosa orang Israel. Para nabi dan imam ini, mereka berusaha untuk mengingatkan janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel telah melakukan kejahatan di matanya. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu tanah Israel. Nah, karena mereka terus didampingi, terus dikuatkan, terus diteguhkan iman mereka oleh para utusan Tuhan, baik nabi maupun imam, orang Israel perlahan dalam pembuangan mereka menyadari akan kesalahan-kesalahan mereka, atau kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka yang telah berdosa kepada Tuhan. Mereka kembali mengingat Tuhan. Mereka kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka kembali berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa dan memohon pemulihan. Sambil juga mereka memohon agar mereka bisa dikembalikan ke tanah mereka, tanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah Israel. Akhirnya setelah kurang lebih 70 tahun, Tuhan membawa kembali mereka untuk pulang ke tanah mereka, yaitu tanah Israel. Lewat Nehemia, lewat Esra, orang-orang Israel kembali mempersiapkan diri pulang ke tanah Israel. Ketika mereka akan pulang, mereka membawa semua apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka juga diperlengkapi dengan harta benda oleh raja-raja yang telah menindas mereka. Tetapi karena kemurahan Tuhan, raja-raja itu pun bermurah hati membekali mereka dengan harta benda untuk bisa membangun kembali tanah yang telah dijanjikan Tuhan, atau tepatnya kota Yerusalem. Orang-orang Israel dengan penuh sukacita mereka mengadakan perjalanan dan pulang ke Yerusalem. Sesampainya di sana, walaupun kondisi tidak sesuai dengan yang mereka idamkan, harapkan, tetapi mereka tetap bersemangat untuk menjalani hidup di tanah yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Mereka mulai merencanakan untuk pembangunan kembali kota Yerusalem. Nehemia dipercayakan Tuhan untuk mengepalai mereka. Dia mulai mengelilingi kota Yerusalem dan dia melihat
betapa tembok Yerusalem yang pernah dibanggakan itu telah hancur. Kemudian dia mulai merancangkan untuk pembangunan kembali. Dengan bantuan orang-orang Israel yang telah kembali, mereka perlahan-lahan mulai membangun kembali tembok. Bahkan mereka mulai membangun kembali bait Allah. Sampai pada akhirnya atas pertolongan Tuhan, tembok Yerusalem yang dulunya hancur telah dibangun kembali, dan bait Allah yang pernah dibakar, bahkan dihancurkan, telah kembali berdiri. Kemudian Imam Ezra mengajak semua orang Israel untuk datang, mengadakan perayaan, memuji dan memuliakan Tuhan. Sambil Ezra menyerukan pertobatan, Ezra menyerukan agar bangsa Israel yang telah menikmati kehidupan di tanah nenek moyang mereka, untuk menjaga kekudusan hidup mereka, untuk terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya yang telah menolong mereka, menjaga, memelihara mereka. Walaupun nenek moyang mereka pernah berbuat dosa dan pernah dihukum, tetapi karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, mereka kembali dipulihkan. Mereka boleh kembali ke kota Yerusalem. Mereka boleh membangun kembali harapan-harapan di kota Yerusalem. Itu semua karena Tuhan. Pada akhirnya, dengan sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan, semua orang Israel mengadakan perayaan memuliakan Tuhan, dan mereka berjanji untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita firman Tuhan kali ini kita belajar bahwa hidup kita ada hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan telah memberikan kalian orang tua yang baik, orang tua yang memiliki kecukupan yang memungkinkan kalian menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kecukupan yang ada. Kalian pun boleh bersekolah di Ebenezer itu hanya karena kasih karunia Tuhan lewat orang tua kalian. Tetapi ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak jarang kita melakukan hal-hal bodoh. Kita melakukan kesalahan, bahkan kita melakukan dosa. Dan perlu kita ketahui bahwa dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa membuat hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Dan dosa membuat kita semakin meninggalkan Tuhan, dan membuat perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan menjadi perbuatan jahat. Dosa menghancurkan harapan-harapan kita, masa depan kita. Tetapi perlu juga kalian ingat, kita masih dalam masa raya memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita ketahui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab ketika kita berdosa, kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Dan ketika kita berdosa, kita terancam pada kematian kekal. Dan oleh karena Tuhan tahu kita tidak bisa membebaskan kita dari hukuman dosa, maka Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Ingat, Tuhan hanya sekali mati di kayu salib, dan pengampunannya sekali untuk setiap salah dan dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, mohon pengampunannya, mohon belas kasihnya, dan mari kita membangun komitmen atau kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup berkenan di hadapannya lewat perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan. Mari di masa-masa kehidupan ini, ketika kita masih ada dalam dunia ini, ketika Tuhan masih izinkan kita hidup bersama dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita, mari kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Kita tunjukkan kepada sesama kita bahwa kita orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dan orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita untuk menjalani hidup di hari ini dan hari yang akan datang. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu memungkinkan saya hidup sampai saat ini, dan membuat
saya bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama lewat pengampunan dosa. Ampuni salah dan dosa saya Tuhan. Kuduskan hidup saya, dan tinggallah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, sehingga hidup saya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah, kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Sebelum itu, sama-sama mengundang berdiri dan kita mengangkat pujian Masa Depan Sungguh Ada. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas tuntunan dan berkat dari Tuhan sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan segala baik. Tuhan Yesus berkati, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, setiap perencanaan dan program Tuhan berkati. Berkati setiap aktivitas dan perencanaan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh siswa, bahkan para orang tua yang sudah boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.